Sahabat Kristus terkasih, Shalom. Apa kabar? Semoga kita semua tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada. Hari ini perkenankan saya menyampaikan sapaan pastoral untuk kita semua, seluruh warga gereja, warga jemaat, baik di Klases Jakarta bagian timur dan Klases Jakarta bagian barat. Saya teringat beberapa waktu yang lalu di awal-awal pandemi, ada seorang pengacara ternama, terkenal di Indonesia yang menyampaikan rasa keluhan atau semacam ungkapan isi hati di media sosial. Mengapa? Ia mengatakan bahwa ia memiliki banyak uang, harta, kekayaan, bahkan tabungannya ada di berbagai macam bank di mana-mana. Tetapi persoalannya di masa pandemi saat ini, baik PSBB, PPKM, dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat uang yang ada di bank hanya sekedar bertumbuk dan bertumbuk, tidak bisa digunakan, hanya ditumpuk dan ditumpuk. Sekedar untuk makan saja, rasanya juga harus memilih makanan mana yang menyehatkan bagi tubuh jasmani sang pengacara tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang merasa cukup, ternyata Rasul Paulus juga mengungkapkan itu di suratnya kepada jemaat di Filipi. Kita bisa membacanya di Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Rasul Paulus di sana menyampaikan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan." Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Alkitab terjemahan NIV, New International Version, menerjemahkannya sebagai belajar untuk menjadi puas apapun keadaannya. Saya teringat, saudara-saudara, ada satu kaum atau bisa dikatakan satu pemikiran filsafat Yunani yang bernama Stoikisme atau kelompok Stoa. Para filsuf Stoa ini mempunyai cita-cita atau tujuan tertinggi dalam hidup, di mana ini disebut dengan autarkeia, yaitu suatu keadaan batin di dalamnya orang sama sekali tidak bergantung pada apapun di luar dirinya sendiri, termasuk benda-benda, termasuk makhluk hidup dan manusia lainnya. Para filsuf Stoa ini meyakini bahwa kebahagiaan itu datang bukan karena mempunyai banyak, tetapi karena justru menginginkan sedikit. Ada sebuah ungkapan terkenal di kalangan kaum Stoa, dikatakan, "Jika engkau ingin membuat seseorang berbahagia, janganlah menambahkan harta miliknya, tetapi renggutlah, ambillah keinginannya. Karena keinginan-keinginan itulah yang akan mendatangkan penderitaan." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di beberapa bagian pemikiran Stoa ini nampaknya sangat menolong pergumulan orang-orang modern di masa sekarang ini yang memiliki kecenderungan konsumtif, sulit untuk mengendalikan keinginan diri sendiri. Terlebih setiap waktu, setiap detik rasanya kita ini dibelenggu dengan berbagai macam godaan iklan, promo, kemudian juga eksistensi diri, sosmed, gaya hidup. Iklan-iklan itu seakan hilir mudik setiap detik
mencoba merayu, melambe-lambekan tangan, dan kemudian mengatakan, beli aku dong, beli aku dong. Ketika kamu memakai ini, kamu pasti akan ini dan itu. Tawaran, godaan, dan rasanya itu menjerat dan terus menggoda dan membelenggu kehidupan kita. Menurut survei yang dilakukan beberapa lembaga terkait dengan konsumen, di sana dikatakan rasa bahagia yang muncul setelah kita membeli suatu barang atau benda atau produk tertentu ternyata hanya bertahan dalam hitungan hari. Bahkan untuk benda-benda tertentu, barang-barang tertentu ternyata hanya bertahan dalam hitungan waktu saja. Dan ini rasanya tepat. Saya sering mendengar ada beberapa orang yang awalnya merasa sangat bergembira, senang sekali ketika mendapatkan barang. Dia ingin membeli barang, lalu ketika ke mall atau ke toko dia mendapatkan barang itu dan dia beli. Tetapi setelah sampai di rumah, kok dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa aku harus membeli barang ini? Kenapa barang ini kok bisa aku beli dan bisa masuk ke tas dan kemudian ku bawa pulang? Apa yang menggodaku untuk membeli? Kemudian yang ada hanya rasa sesal dan barang-barang yang dibeli itu akhirnya hanya bertumpuk dan bertumpuk. Rumah tidak lagi menawarkan keluasan ruang, tetapi justru menjadi sebuah pegunungan. Bertumpuk-tumpuk barang ada di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun pemikiran Stoa ini cocok bagi masyarakat modern, tetapi yang menarik, ternyata ada beberapa perbedaan dengan pemikiran Rasul Paulus. Rasul Paulus sepakat bahwa setiap orang perlu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tetapi yang menjadi catatan dari Rasul Paulus adalah kalau pemikiran Stoa atau Stoikisme ini meraih kebahagiaan atau merasa cukup adalah pencapaian manusia. Bagaimana mereka bisa mengejar dengan kekuatan manusia, menahan keinginan pribadi, mematikan keinginan itu. Tetapi kalau bagi Paulus, kecukupan atau merasa cukup adalah kasih karunia ilahi. Benar, kita berupaya untuk mematikan keinginan-keinginan kita, tetapi itu semua juga karena kasih karunia dari Allah. Tidak hanya semata karena jerih juang manusia. Bagian penting lainnya, Rasul Paulus juga mengatakan merasa cukup itu tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa kita terikat pada relasi dengan orang lain. Apa artinya? Paulus belajar mencukupkan diri agar orang lain pun menjadi cukup. Paulus belajar mensyukuri berkat Tuhan agar orang lain pun menerima berkat itu dari Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Paulus juga menghubungkan siapapun yang mau berbagi, siapapun yang mau menjadi berkat untuk orang lain. Rasul Paulus mengatakan buahnya itu justru makin memperbesar keuntunganmu. Salah satu hambatan dalam berbagi adalah kekhawatiran dan ketakutan manusiawi. Ketakutan apa? Kekhawatiran apa? Khawatir dan takut kalau tidak cukup. Khawatir dan takut kalau nanti di depan terjadi sesuatu dan kita tidak memiliki apa-apa. Dan itulah yang akhirnya mendorong kita untuk gemar menumpuk dan menumpuk sebanyak-banyaknya. Dan kita lupa bahwa berkat itu harus dibagikan kepada orang lain agar mereka pun terberkati. Nah, saudara-saudara, ada sebuah puisi saya mengambilnya dari buku Pendeta Yowas Adi Prasetya di buku Labirin Kehidupan.
Dan di sana ada sebuah puisi berjudul Cukup. Ini ditulis oleh seorang penulis Mennonite dari Belanda bernama John van der Laar. Saya akan membacakan puisi ini untuk kita semua. Cukup. Selalu ada kemungkinan ancaman bagi keamanan kami, kenyamanan kami, kesehatan kami, hubungan kami, kehidupan kami. Dan kami dengan bodohnya berpikir bahwa kami bisa membungkam rasa takut itu. Jika kami punya uang, jaminan yang cukup, mainan yang cukup, persediaan yang cukup untuk musim penghujan. Namun, itu semua tidak pernah cukup. Suara ketakutan kami tidak akan luruh begitu saja. Tetapi di tempat-tempat kecil dan sunyi, di dalam diri kami terdapat suara lain. Suara yang memanggil kami ke dalam kebodohan kami, yang mengarahkan pandangan kami pada burung-burung dan bunga-bunga, yang pada saat-saat yang tak terjaga membuat otot kami rileks, dan hati kami bersandar pada orang-orang yang kami kasihi. Di dalam bisikan-bisikan yang tak terduga kami mendengarnya, mengundang kami untuk mengingat janji-janji-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu. Dan secara tiba-tiba kami menemukan bahwa itu semua cukuplah. Sahabat Kristus terkasih, spiritualitas merasa cukup menjadi bagian penting dari kedewasaan iman seseorang, termasuk kita orang percaya, orang Kristen. Kedewasaan tersebut memampukan seseorang untuk tidak bergantung pada situasi eksternal yang terjadi di sekitarnya. Mencukupkan diri adalah keputusan iman seseorang. Iman yang berlandaskan ingatan akan janji-janji Tuhan, akan ada rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan terus berlangsung. Dan itu akhirnya membuat kita semua mampu berkata, ini semua sudah cukup. Ini semua sudah cukup. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.